Kamu pernah gak sih ngerasa kalau makin sering belajar, nilai kamu juga makin bagus? Atau sebaliknya, makin sering begadang, tugas makin amburadul hasilnya? Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, berarti kamu sudah kenal sama yang namanya korelasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang analisis korelasi. Seberapa kuat hubungan dua variabel tentukan dengan korelasi. Sebelum itu, yuk kenalan. Namaku Kairania Zahra dan aku dengan temanku Kristal Fabian yang akan membahas topik kali ini. Topik pembahasan pertama yaitu ada pengertian korelasi, analisis korelasi, tabel analisis korelasi, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, masuk ke topik yang pertama, apa itu korelasi? Korelasi sama dengan hubungan antara dua variabel. Korelasi menunjukkan apakah perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lain. Hasil analisis korelasi dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang memiliki nilai antara min 1 sampai plus 1. Semakin mendekati plus 1 atau min 1, semakin kuat hubungan antara variabel. Masuk ke analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah teknik statis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hubungan antara dua variabel baik dari segi arah positif atau negatif maupun kekuatan hubungan tersebut. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk, atau arah hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terkait. Koefisien korelasi ini ada tabelnya. Untuk kekuatan hubungan yang paling rendah atau sangat rendah itu bernilai 0,0 sampai dengan 0,199. Sedangkan yang sangat tinggi atau kuat sekali bernilai 0,800 sampai dengan 1,000. Ini nanti bergantung pada besarnya koefisien korelasinya. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ada dua jenis cara, yakni Pearson Product Moment dan Spearman Rank. Pearson Product Moment itu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Sekali lagi, Pearson Product Moment itu variabel yang berbentuk interval atau rasio. Dan yang Spearman Rank untuk menguji hubungan variabel yang berbentuk ordinal. Nah, ini adalah persamaan untuk Pearson Product Moment. Koefisien korelasi Pearson Product Moment dilambangkan dengan huruf R kecil, dan persamaannya adalah R sama dengan N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi akar dari N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. Dan untuk keterangannya, yaitu R sama dengan koefisien korelasi, N yaitu banyaknya data, sigma X yaitu jumlah skor variabel X, dan sigma Y yaitu jumlah skor variabel Y. Berikut contoh analisis korelasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, biasanya nilai ujian juga meningkat yang menunjukkan korelasi positif. Dan sebaliknya, semakin sering seseorang bolos kuliah, biasanya indeks prestasi akademiknya menurun yang menunjukkan korelasi negatif. Sedangkan ukuran sepatu seseorang tidak berkaitan dengan nilai matematika mereka, sehingga tidak adanya korelasi. Nah, kesimpulan dari penjelasan kami tadi terkait analisis korelasi, yaitu korelasi membantu menentukan seberapa kuat arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi positif menunjukkan hubungan searah, negatif berarti berlawanan arah, dan nilai mendekati nol berarti hubungan lemah atau tidak ada. Korelasi memudahkan identifikasi pola, tetapi tidak membuktikan sebab akibat. Sekian dari kami berdua, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.